Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Laravel localization ya. Nah, jadi di sini kita akan masuk nih ke topik yaitu untuk mengintegrasikan dengan database. Nah, pertanyaannya kenapa gitu kita perlu mengintegrasikan dengan database? Nah, jadi sekarang problemnya itu nggak akan kerasa ya, soalnya halaman yang kita buat itu kan statik ya. Kita kan tahu kalau title-nya ini misalkan formulir pembayaran, kalau ada misalkan deskripsinya ini gitu ya terkait halaman ini, terus misalkan ada form statik untuk mengisi formulir, kan ya gampang aja ya teman-teman ya. Nah cuman teman-teman coba lihat nih ya. Jadi misalkan kalau teman-teman lihat di bagian keranjang nih ya, di sini kan ada produk 1, produk 2, produk ketiga misal gitu. Nah kan kita tahu ya kalau konten di sini kan itu kan biasanya kan itu dinamis ya. Nah kalau dinamis kita nggak kurang efektif juga kalau kita harus sediain seluruhnya di folder translasi. Nah makanya cara yang paling efektif yaitu dengan menyimpannya ke database. Jadi misalkan kita punya tabel album, misalkan default bahasanya bahasa Indonesia oke ya. Nah cuman misalkan penggunanya dari yang non Indonesia, kita kasih tuh yang versi bahasa Inggris misal. Jadi misalkan kita punya dua tabel ya, satu tabel buat menyimpan data album, nah tabel satunya untuk nyimpan translasinya tadi dengan data-data terkait. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, kita akan melanjutkan dulu ya mengenai opsi switch language ya. Sebelumnya kan kita kan ada beberapa opsi ya. Yang pertama kan bisa menggunakan session, yang kedua bisa menggunakan URL, dan yang terakhir bisa menggunakan subdomain. Nah untuk yang URL kita akan coba di video ini ya. Jadi buat teman-teman yang sudah ngikutin video sebelumnya, kan kita tahu ya untuk switch language kan kita bisa menggunakan session. Nah cuman problemnya kalau kita menggunakan session, ketika sessionnya habis maka otomatis switch. Padahal kan mungkin pengguna kan nggak mau gitu ya. Intinya mau mereka berapa kali sessionnya habis ya udah, kalau mereka udah switch ya udah gitu. Jadi misalkan sekarang kasusnya, misalkan saya mau tambahkan di sini ya en gitu ya. Jadi sekarang kalau ada en maka kita nggak perlu set sessionnya lagi ya. Jadi kita akan nge-trigger language-nya via URL en ini. Nah berarti pertama-tama kita harus tambahkan dulu ya rootnya ya. Soalnya kan kita nggak bisa pakai root sebelumnya. Kalau kita pakainya root sebelumnya pasti gini gitu, nggak bisa ditambahkan parameter. Ya sebenarnya sih bisa aja ya teman-teman, kalau teman-teman mau lebih simple gitu, misalkan switch language /en atau misalkan ngirimin lokalnya en gitu, ya boleh aja nggak masalah. Cuman kan kadang kan orang kebanyakannya gini ya, kalau ada versi yang multi bahasa biasanya kan ada slash gitu, /en, misalkan kalau /id atau misalkan /es, fr kan gitu ya. Nah jadi kita harus buat root yang hampir mirip sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan gini nih ya. Nah kita fokus di sini dulu nih teman-teman. Nah kita nggak bisa pakai ya. Nah makanya kita harus tambahkan misalkan root baru ya. Misalkan root. Nah rootnya apa? Misalkan kita group aja ya. Rootnya kita group. Nah di sini atributnya apa? Misalkan kita kasih prefix. Prefixnya saya mau dinamis nih teman-teman. Nah, prefixnya dinamis itu apa? Jadi misalkan prefixnya tadi ngikutin kayak tadi en, fr, es atau yang lain gitu ya. Nah, makanya di sini saya harus pakai ya gini, ada kurung kurawal ya buat ngasih tahu kalau ini tuh parameter gitu. Jadi misalkan prefixnya itu parameter ya, lokal gitu. Udah gini dulu sih misal. Nah, misalkan kita jalankan closure-nya apa gitu. Nah, misalkan di sini kita samakan aja kayak yang di atas. Kita nggak bisa bikin rootnya satu ya, harus duplikat nih teman-teman. Kalau kita pakai yang tadi, yang slash gitu. Nah, jadi sekarang harusnya kalau misalkan saya tambahkan di sini misalkan en, mohon maaf, bener ya, udah bener. Kalau id bener, kalau fr juga sama. Nah, cuman problemnya sekarang di sini belum kita kasih validasi ya URL-nya. Kalau misalkan kita kasihnya IDN,
Nah, coba kita sekarang back lagi ke controller ya. Jadi misalkan di sini root get slash checkout ya, kan masuknya kan ke metode checkoutnya, ke metode checkout ke sini. Sebelumnya kan kita pakainya session ya. Nah, biar source-nya nggak hilang ya teman-teman, coba saya inisialisasi git-nya dulu ya. Misal message-nya apa? Part 1 gitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke part 2 ya. Maksudnya kalau source-nya hilang kan ya nggak ada masalah gitu ya teman-teman. Jadi misalkan di sini kan sebelumnya kan saya pakainya session ya. Nah, sekarang saya mau itu dulu gitu. Misalkan daidam dollar, misalkan request local gitu, misal local ya. Gini. Kalau kita reload tampilnya IDN ya. Jadi sekarang kita bisa nge-trigger nih teman-teman IDN tadi. Bisa kita ambil. Kalau di sini kita tambahkan parameter lokal, bisa nggak? Error nggak? Nggak error ya. Berarti sekarang udah bisa kita pakai nih yang lokal. Gini. Tuh sama aja ya. Nah, sekarang kita akan trigger halamannya dengan parameter ini teman-teman. Nah, jadi kan berarti kan kita gampang aja ya. Jadi misalkan kita kan punya variabel lokal nih. Nah, buat switch language kan berarti kan kita harus panggil nih, misalkan app, misalkan kita set lokalnya diisi apa? Diisi dengan $local. Udah gini, simple banget. Kalau kita reload nggak tampil ya. Ini tampilnya bahasa Inggris nih. Ini tampil bahasa Inggris itu apa? Soalnya default yang ada di halaman checkout ya. Di sini nih. Di sini kan tampilnya kan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, ini kenapa checkout form? Ya soalnya di sini checkout form. Kalau di sini misalkan kita kasih bebas gitu, ya tampilnya 3434. Soalnya apa? Soalnya translasinya nggak ada. Gitu ya teman-teman. Nah, makanya sekarang harus kita validasi nih kalau yang ini ID atau ini kan emang dropdown kita ya. ID kan di atas gitu. Nah, kalau di sini validasinya nggak jalan nih teman-teman. Kita harus ubah nih. Jadi misalkan pertama saya mau kasih validasi dulu ya. Kalau di sini ID kan bener ya, tampil ID. Kalau di sininya EN kan bener karena emang ada. Cuman kalau FR kan misalkan nggak ada gitu. Pertama saya kasih validasi dulu di sini. Misalkan URL-nya itu where gitu, harus apa? Misalkan di sini saya pakai yang namanya regex ya. Jadi misalkan saya kasih validasi misalkan A sampai Z atau misalkan huruf kecil dulu ya. Gini. Nah, harus berapa angka? Misalkan harus 2 angka. Nah, misal kita reload bentar. Nah, katanya array merge harus berupa string. Nah, sedangkan yang harus berupa array ya. Sedangkan yang kita kasihkan string. Nah, berarti di sini nih yang where itu harus berupa array nih, teman-teman. Harus berupa array. Gimana nih cara penulisannya? Jadi misalkan apa yang mau kita kasih validasi? Lokal ya. Berarti kan lokal gini. Harusnya gini bener nih teman-teman. Coba kita reload lagi. Udah bener nih ya. Nah, cuman kalau misalkan en/1 nggak ketemu. Soalnya katanya nggak ada. Gitu. Jadi sekarang udah sesuai nih ya. Udah sesuai yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan di sini lebih dari 2 angka gitu ya, misalkan gini kan tengah tampil ya. Soalnya kan kita kasih validasi. Lokal itu harus maksimal 2 huruf gitu ya, atau 2 angka. Misalkan kita back lagi ke EN. Kalau misalkan kita ganti ID, berarti kan udah switch lagi ke ID. Nah, berarti kita udah bener nih teman-teman. Kita udah bisa switch, tinggal kita trigger ini nih ya. Tinggal kita trigger dropdown-nya. Coba kita back lagi ke checkout ya, ke sini di bagian dropdown. Nah, berarti sekarang yang switch kita nggak perlu nih teman-teman. Kita bisa kasih komen aja ya, biar nggak ngilangin source sebelumnya gitu. Misalkan saya copy lagi, saya paste di bawah nih ya. Nah, misalkan di sini sekarang URL-nya nggak ke sini teman-teman. Tapi kalau ID, misalkan saya maunya itu ke default root gitu, bukan default root ya, ke URL sebelumnya ke sini. Nah, cuman katanya yang checkout itu perlu 1 parameter ya, yang diharapkan, sedangkan yang dikirimkan 0 nih. Berarti di sini kita kasih default value aja ya.
Jadi misalkan default value-nya itu ID. Kita reload. Ada yang error. Kenapa nih teman-teman? Oh, di sini ya error ya. Oke, nggak masalah. Yang ini nih kita error ya. Oke. Dan di sini kita switch-nya nggak perlu switch ke ID ya, tapi cukup kalau ID itu langsung aja ke /checkout. Nah, yang ini kita cukup ke /en, misalkan checkout, en dulu ya berarti ya, en /checkout. Gini teman-teman. Kalau kita reload harusnya nggak ada masalah ya. Tampil bahasa Indonesia. Kalau kita klik yang en nih, klik udah bener nih ke en. Kalau ke ID udah bener, udah sesuai teman-teman. Jadi sekarang kita bisa terapkan switch language-nya menggunakan URL ya. Itu udah keren ya kita. Jadi kalau sesinya habis nih kayak yang sebelumnya kan, kalau sesinya habis kan back lagi ke Indonesia ya. Nah, kalau sekarang kita nggak peduli sesinya habis atau enggak, soalnya kan kita pakainya kan ini. Jadi dia reload berapa kali ya nggak ada masalah gitu. Kalau kita pakainya session kan, misalkan sessionnya kita setnya 1 jam, ya kalau 1 jam maka back lagi ke bahasa Indonesia, kan kurang enak ya, kurang nyaman. Nah, satu cara lagi nih ya teman-teman, untuk switch language kita bisa menggunakan yang namanya subdomain. Nah, untuk menggunakan subdomain saya coba pakai Valet ya. Jadi kalau teman-teman yang belum install Valet nggak masalah sih ya, teman-teman bisa liatin aja ya. Buat pengguna yang udah nginstal Valet ya boleh lah, misalkan kita bareng-bareng untuk nyobain gitu. Misalkan saya tandai dulu Valet Park, misalkan Valet link, terus misalkan saya secure dulu ya. Nah, terakhir berarti kan misalkan Valet open gitu. Nah, misalkan sekarang sama aja ya kayak yang sebelumnya ya. Tinggal misalkan saya mau masuk ke checkout, ya berarti masuk ke checkout. Nah, gini. Nah, sekarang asumsi saya buat teman-teman yang ngegunain aja ya. Kalau teman-teman yang nggak ngegunain Valet nggak masalah, teman-teman bisa lihat aja. Kalau kita bisa terapkan subdomain ya. Kalau teman-teman udah upload di hosting ya bisa aja gitu pakai subdomain. Jadi misalkan di sini saya kasih subdomainnya misalkan en gitu, kita enter. Nah, jadi harapannya kalau bahasa Indonesia ya defaultnya misalkan nggak ada en ya. Kalau bahasa Inggris misalkan en gitu. Nah, jadi gitu sih sebenarnya, simple banget ya. Nanti kita bisa manfaatkan yang ini nih, subdomain ini nih buat nge-trigger halaman. Nah, cuman sebelum itu saya mau ini dulu ya teman-teman. Saya mau commit dulu nih yang ini biar nggak hilang ya. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Soalnya kan di sini kan kita akan berubah nih yang ini. Jadi misalkan saya git add lagi ya. Git commit, misalkan commitnya apa? Misal dengan URL gini ya. Udah nih. Jadi sekarang kalau nanti saya push kan enak ya. Jadi misalkan gini nih. Nah, tugas kita buat ngambil yang trigger ini teman-teman, yang subdomain. Nah, cara ngambilnya gimana nih? Nah, berarti sekarang kita masuk ke sini nih ya teman-teman. Jadi sekarang kita nggak perlu nih yang namanya parameter lokal nih, yang ini kita nggak perlu ya. Jadi misalkan yang di web saya mau pakai yang sebelumnya aja nih ya, yang ini. Nah, yang ini kita biarkan aja ya, nggak masalah ya. Jadi intinya sekarang saya nggak perlu nih yang ini. Nah, untuk nge-triggernya gimana? Untuk nge-triggernya kita akan pakai URL. Jadi misalkan yang ini saya hapus dulu ya. Pertama saya mau daidam dulu. Daidam request URL gitu ya. Jadi misalkan kita daidam dulu ya request URL. Sekarang kita nggak perlu nih yang en. Kita enter. Nah, sekarang kita dapat nih ya. Jadi kalau dia ada en atau nggak ada gitu, defaultnya kita dapat nih seluruh URL. Nah, tinggal sekarang saya mau ambil ininya teman-teman, subdomainnya gitu. Nah, cara ngambil subdomainnya gimana? Jadi misalkan di sini saya mau ambil length code gitu ya. Jadi misalkan saya punya variabel namanya length code gitu ya. Diisi dengan apa? Tadi request URL. Misalkan saya daidam length code. Sama aja kayak gini ya, nggak ada yang beda. Nah, cuman sekarang yang request URL saya mau parse dulu nih. Misalkan saya kasih parse URL.
parse URL ini menerima satu parameter ya, butuh ini parameter URL-nya apa. Parameter satunya itu komponennya gitu, mau berapa gitu. Misalkan diisi dengan ini ya. Kalau teman-teman yang bingung boleh ikutin aja ya. Kalau di sini kan tuh lihat ya, ada opsional, bisa kita ambil apa nih, misalkan PHP URL host gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, sekarang tampilnya en.w2learn en.w2 translation.test ya. Jadi request URL ini kan ngeparse URL ya. Saya mau ngambil apa? PHP URL hostnya gitu. Hostnya kan ini nih. Nggak sampai checkout. Intinya kita ngambil hostnya dulu. Nah, setelah dapat ya hostnya, saya mau explode nih teman-teman. Nah, explode tujuannya buat apa? Tujuannya buat ngambil ini yang subdomain gitu. Jadi misalkan saya pakai explode ya, explode gitu ya. Stringnya apa? Stringnya tadi ya yang host. Nah, terus saya mau ambil berapa? Misalkan sebentar, explode itu kan ada beberapa nih ya. Separator. Oh ya, mohon maaf, belum ya, kelewatnya. Separatornya apa? Titik ya. Kan kita pakainya subdomain, terus string. Udah dapat nih ya. Misalkan en w2 translation sama yang test. Soalnya kan di sini kan titik kan ada beberapa nih ya, 1, 2. Jadi kan sekarang udah di-explode nih. Kita dapat stringnya en w2 sama yang test. Nah, saya mau ambil satu aja nih teman-teman. Jadi misalkan ambil indeks ke 0 gitu. Nah, jadi sekarang kita dapat ya en. Nah, misalkan nggak ada, gimana? Kalau nggak ada ya nggak masalah gitu. Jadi misalkan saya ambil, sekarang kan W2 translation lagi ya. Nah, tinggal kita ini aja, kita cek nih teman-teman. Kita cek semisalkan ya. Jadi kita punya bahasa yang tersedia gitu ya. Sekarang kan yang tersedia kan en sama id ya. Nanti kedepannya teman-teman bisa set aja di config. Untuk sekarang semisalkan saya taruh di sini aja nih. Misalkan available ya, language gitu. Jadi bahasa yang tersedia. Nah, misalkan apa? Misalkan kita pakainya array aja ya, id sama en gini. Nah, terus tinggal kita cek aja teman-teman. Jadi misalkan if gitu ya, in array. Ini ada dua parameter ya, needle sama hashtag itu. Needle itu stringnya apa? Misalkan line code. Nah, array-nya apa? Available language, bahasa yang tersedia gitu ya. Nanti return-nya kan boolean nih. Tinggal kalau ini ada nih, jadi misalkan line code-nya ada ya pada array ini nih, yang id sama en, maka kita tampilkan. Misalkan set locale-nya diisi dengan line code. Gini aja simple ya. Kalau nggak ada ya nggak masalah. Oh ya, sebelumnya juga kita perlu tambahkan ini ya, pengecekan in array ya, biar nggak ada error kayak yang sebelumnya tuh teman-teman. Kita misalkan fr, itu kan fr kan padahal kan nggak ada ya, makanya kan error. Nah, jadi misalkan kita reload lagi tuh, ini defaultnya bahasa Indonesia ya. Cuman kalau misalkan kita kasih en gitu, oh bentar, misal kita kasih, coba saya reload dulu ya, reload. Misalkan en.w2, tuh sekarang udah switch-nya ke bahasa Inggris. Nah, tinggal kita triggernya kita bisa pakai ini, drop down. Berarti sekarang saya back lagi ke sini, saya komen aja ya, misalkan saya copy boleh deh, misal saya copy, terus saya komen, saya paste di bawah nih ya. Nah, misalkan sekarang URL-nya itu kemana? URL, gimana teman-teman buat nge-trigger atau nge-switch-nya? Kalau kita URL-nya aja kan kita nggak bisa ya. Coba saya daidam dulu deh. Coba saya daidam ya. Daidam gini. Kalau URL-nya checkout, gini ya. Kalau misalkan di sini nggak ada gitu, kan saya kan mau switch-nya ke situ. Tuh. Nah, buat nambahin subdomain gimana ya? Nah, berarti kalau kita tahu URL-nya kan gini nih ya. Kan berarti kan harus kita replace nih teman-teman. Jadi pertama semisalkan kita replace nya URL checkout tadi. Misalkan caranya gini nih. Jadi semisalkan kita kan punya URL current ya. URL current gitu. URL aktif lah istilahnya gitu. Nah, jadi misalkan kalau kita reload ya sama aja gitu. Jadi kita nggak perlu tambahkan /checkout kayak tadi ya, URL current. Nah, tinggal kita replace
yang double slash ini, gitu ya. Jadi pertama sebelum kita replace, saya mau ini dulu nih. Jadi misalkan str underscore replace ya. Nah, replace stringnya apa? Misalkan stringnya itu // en. Nah, kita replace dengan apa? En titik ya. Kalau ini en kan en titik gitu. Nah, replace dengan apa? Kalau dia en berarti kan replace dengan double slash-nya aja ya. Nah, stringnya apa? Stringnya tadi URL current. Jadi misalkan kalau kita daidam aja ya. Daidam. Ini nggak ada ya, soalnya kan bukan en ya. Itu nggak ada. Jadi defaultnya gini. Cuman kalau sekarang misalkan di sini ya en. Tuh, kalau en udah dapat ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini yang akan kita pakai buat Swiss language. Nah, jadi misalkan kalau yang ID kan kita bisa langsung aja ya, yang URL current gitu. Misalkan URL kan di sini kan URL current ya. Terus misalkan yang di sini kita pakai tadi. Kita replace sebentar. Kebalik ya. Coba saya copy deh, yang ini saya copy, terus saya paste di sini. Nah, misal kita paste nih ya, udah, atau kebalik nih teman-teman. Coba kayaknya sih kebalik ya. Jadi misalkan saya pastenya di sini nih. Jadi kalau ID kan berarti kan nge-replace yang en tadi ya. Nah, kalau iya en, berarti kan nge-replace yang double slash tadi. Gini. Jadi kira-kira gini nih ya. Lumayan ribet nih teman-teman. Tapi benefitnya lumayan ya, kita nggak perlu pakai URL, kita nggak perlu kirimin parameter, kita juga nggak perlu bikin root multiple kayak gini nih, simple, enak. Jadi misalkan kalau kita reload, nah sekarang udah bener ya ke bahasa Inggris. Kalau kita switch ke ID tuh lihat di bawah ya, di sini ID, back lagi ke bahasa Indonesia. Kalau di sini en gitu. Soalnya kan kita udah replace ya di sini ya. Jadi kalau kita mau back ke ID berarti kita harus replace en-nya. Kalau kita mau ke en berarti kita harus replace yang string tadi dengan en titik. Ini problem lagi ya kalau kita language-nya lebih dari 2 ini nih. Berarti yang di sini nih kita harus dinamis teman-teman. Tapi intinya teman-teman bisa lakukan dengan cara subdomain tadi. Jadi misalkan kalau kita reload nggak ada masalah, kalau kita back lagi ke ID ya nggak ada masalah gitu. Nah, kita udah selesai nih ya teman-teman ya. Jadi kita kan udah bisa switch language dengan beberapa opsi. Nanti teman-teman bisa pakai yang paling efektif, yang mudah aja buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Nah, sekarang kita masuk ke topik mengenai integrasi dengan database. Nah, jadi seperti yang saya singgung di awal ya, kenapa perlu integrasi dengan database. Jadi kan ketika konten kita berupa halaman statik kan ya nggak ada masalah ya. Soalnya kan nggak berubah gitu, kita nggak usah repot-repot memikirkan database-nya seperti apa. Nah, problemnya ketika kontennya dinamis kayak seperti blog atau misalkan konten kayak berita gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa pastiin ya, kan nggak mungkin juga kita sediain seluruh translate-nya di dalam folder length gitu ya. Kan terlalu banyak ya, bahkan ukurannya bisa gede. Nah, makanya kita perlu mengintegrasikannya dengan database. Jadi kan agar lebih fleksibel ketika kita ingin nge-update atau nambahkan bahasa baru. Nah, terus sebenarnya sih teman-teman untuk mengintegrasikan dengan database banyak banget ya, daripada menggunakan manual bawaan Laravel. Teman-teman bisa pakai package yang disediakan oleh Laravel. Misalkan kalau kita search aja misalkan Laravel localization gitu ya, gini ya. Jadi sebenarnya ada banyak nih, misalkan ini ada package yang namanya localization. Dari Spati juga ada ya, Spati localization misalkan. Spati localization ada nih ya teman-teman ya, teman-teman bisa pakai. Terus juga ada lagi Bari VDH ya, ini yang punyanya DOM PDF ya. Ini juga sama, dia punya nih teman-teman, Bari VDH Laravel Translation Manager. Nah, jadi teman-teman bisa coba-coba aja ya package-package yang disediakan sama developer tadi ya. Dokumentasinya juga udah lengkap ya. Dan cuman di sini saya mau bikin manual ya, yang simple aja ya. Sebenarnya sih nggak ada kaitannya sama yang folder resources kalau kita mau pakainya database gitu. Kita akan bikin 2 tabel. Misalkan tabel pertama untuk yang album nih ya teman-teman. Jadi misalkan yang ini nih ya, kita akan bikin translasi untuk data-data
album ini nih. Jadi kita ketika diklik misalkan apa, kita akan ke-trigger kayak ya studi kasus sebelumnya ya, yang checkout form. Kita akan lakukan seperti itu. Nah, cuman di sini kita akan mengintegrasikan dengan database. Jadi misalkan ya saya di sini pertama saya mau buka dulu deh yang album tadi. Ada di album/index ya di sini. Kita lihat dulu ya di sini kontennya apa aja yang dinamis. Pastinya kan di card ya. Di sini kan yang dinamis kan misalkan yang ini aja nih teman-teman. Bodinya gitu ya, body. Yang lainnya kita biarkan aja, nggak masalah ya. Body sama misalkan thumbnailnya kita pakai dari database misal. Di sini misalkan body, nah terus thumbnail ini kita misalkan pakainya title. Jadi misalkan pertama saya mau bikin migration dulu ya, misalkan PHP artisan make migration. Misalkan saya spesifik ya create apa? Album underscore table. Jadi misalkan saya enter. Nah, satu lagi ya, saya perlu tambahkan nih untuk tabel translasinya. Nanti kita pakai relasi ya, misalkan album underscore translation underscore table gini. Nah, berarti sekarang saya perlu dua model ya. Misalkan PHP artisan make model pertama album, satunya album translation gini. Translation enter. Udah bener ya. Coba saya konfigurasi dulu yang album tadi. Saya mau tabelnya apa? Protected, tablenya itu album. Terus karena kita nggak ada manipulasi data ya, untuk manipulasi data kita bikin sampel aja deh. Sama yang album translation, sama misalkan protected $table diisi dengan album translation gini. Udah nih ya. Simple banget ya, tinggal kita buka lagi yang album create yang ini. Nah, sekarang kita perlu apa aja nih teman-teman? Jadi misalkan di sini saya perlu title sama body aja ya, misalkan string titlenya tadi yang album gitu ya. Sama misalkan table di sini misalkan kita kasih text aja ya, text atau medium text boleh. Misal medium text gitu ya. Yang ini namanya apa? Misalkan body gini. Satu lagi untuk yang album underscore translation. Nah, yang album underscore translation kita perlu nih ya teman-teman. Jadi misalkan pertama saya mau ambil dulu ID album, misalkan big integer ya, biar sama. Misalkan album underscore ID gitu. Terus apa? Misalkan saya punya string ya, string namanya itu local gitu ya. Kayak tadi nyimpen misalkan en atau ID gitu ya. Jadi misalkan string panjangnya 2 digit aja ya, nggak usah panjang-panjang. Atau kalau di sini fix kita bisa pakai yang namanya char gitu ya. Ada nih, misalkan chart, stringnya apa? Oh, chart di sini kolomnya apa ya namanya? Terus lengthnya berapa? Misalkan lengthnya 2. Karena kan udah fix ya. Nah, terakhir semisalkan apa? Table yang perlu kita translasiin apa? Title sama body ya. Berarti kan misalkan string title sama terakhir yang body. Yang body bisa saya copy aja ya, saya copy. Terus saya paste. Gini ya teman-teman, sebenarnya sih sama aja ya. Nah, cuman kalau kita pakainya relasi kan kita bisa switch linguist tadi, kayak yang ini lokal nih kita manfaatin buat itu. Nah, tinggal kita migrate aja nih ya. Sebelum di migrate pastiin dulu ya, misalkan di .env kebetulan namanya itu W2 translation ya. Soalnya kan pas pertama dibuat W2 translation, misalkan passwordnya tinggal terakhir kita config chess. Udah nih ya, harusnya udah bener. Tinggal teman-teman bisa buka phpMyAdmin. Nah, misal sekarang kita perlu bikin dulu ya database-nya ya, misalkan namanya kan tadi W2 translation gitu. Kita enter aja ya, kita enter. Nah, terus misalkan tinggal kita migrate aja sih teman-teman. Misalkan saya migrate ya, PHP artisan migrate. Nah, sekarang udah bener ya, kita nggak usah peduliin ya yang user, password, failed job. Intinya kita fokus yang album sama album translation aja sih. Kalau kita reload sekarang udah ada nih ya, udah bener nih yang album sama album translation. Oh iya teman-teman, ini ada typo nih ya. Coba kita rollback dulu deh. Misalkan ini tuh bukan album translation ya,
tapi translation gitu. Jadi manual aja ya, misalkan kita rename nih ya, translation gitu ya. Nah yang atasnya boleh nih, misalkan sebenarnya sih nggak ada masalah ya, translation. Terus yang ini juga yang bawah, misalkan translation. Nah tinggal kita hapus aja nih ya, kan namanya kan udah beda nih teman-teman. Jadi misalkan check all, nah terus misalkan saya drop aja nih, saya yes gitu. Nah jadi sekarang tinggal kita migrate ulang ya, misalkan PHP artisan migrate. Nah sekarang udah bener nih, harusnya namanya itu translation gitu. Udah nih ya teman-teman ya. Jadi sekarang kan tabel-tabelnya udah masuk ya. Yang kita perlukan kan album sama album translation. Nah terus berarti kan bisa saya close aja nih yang migration tadi. Nah coba sekarang tadi ceritanya saya udah input beberapa ya teman-teman ya. Jadi di tabel album saya udah input beberapa nih ya. Misalkan saya string random aja sih, tadi ambil dari generate text. Jadi misalkan punya title-nya album 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah terus untuk bodinya beda nih ya, dapat generate nih. Jadi misalkan biar kontennya dinamis kan, berarti kan saya ambil dari situ ya teman-teman ya. Berarti sekarang bisa saya looping nih. Kita bisa pakai di sini. Misalkan saya buka dulu ya yang main controller. Main controller di method album ya yang ini. Misalkan saya punya variabel namanya album gitu ya. Nah diisi dengan album dari model ya. Jadi misalkan saya tampilkan aja semua gitu, all. Nah tinggal kita compact nih, misalkan compact album. Udah gini. Tinggal yang konten tadi, yang konten ini kita bikin dinamis, kita tampilkan dari database. Nah sekarang bisa kita hapus nih ya. Yang ini, oh sebentar, dari call-nya aja nih ya. Misalkan call-nya saya copy 1, tinggal saya hapus sampai call-nya selesai nih. Yang mana? Ini coba ya. Kalau salah kita rapiin ya. Misalkan paste. Jadi sekarang harusnya tampilnya 1 doang nih teman-teman. 1, cuman 1 ya. Nah tinggal coba saya rapiin dulu deh. Misalkan beautify HTML ya. Sebelumnya space-nya kita ganti dulu deh jadi 4. Nah gini udah bener nih ya. Coba saya rapikan biar enak ya ngelihatnya. Udah deh yang lain kita biarkan aja misalkan gitu. Nah misal saya back lagi ya ke sini yang call tadi. Nah yang call ini saya mau looping teman-teman. Jadi misalkan B for each ya, dari variabel album ya, data album $item misalkan. Nah harusnya sekarang ada 6 data. Tuh udah bener ya. Tinggal kita bikin dinamis nih. Misalkan yang thumbnail ini, coba placeholder thumbnail kita ganti jadi $item title. Terus yang di sini misalkan kita ganti jadi apa, $item body. Nah yang view sama edit kita biarkan ya, kita fokus di konten yang dinamisnya aja ya teman-teman. Soalnya kalau yang ini kan teman-teman bisa pelajari aja ya yang tadi yang mengenai konten statis. Nah next berarti gimana nih teman-teman. Pertama tadinya kan kita kan punya tabel translation ya. Kalau di sini kan kalau kita cuman pakainya yang album kan, di sini kan defaultnya kan bahasa Inggris semua nih ya. Berarti kan kita perlu tambahkan translasi tadi di tabel album translation. Misalkan kayak gini nih. Jadi kita punya album ID-nya apa ya, misalkan lokalnya EN sama ID, title-nya apa. Ini tuh harusnya title-nya bukan 2 ya, tapi title-nya kan 1. Soalnya kan ini kan ID album 1 gitu. Album ID-nya 1, misalkan body-nya ini. Tinggal kita perlu itu aja ya teman-teman, bisa switch aja. Nah untuk switchnya bisa pakai URL yang ini, atau teman-teman bisa pakai session aja sih. Misalkan biar simple saya pakai URL aja nih ya yang ini. Jadi misalkan ceritanya di sini kita punya variabel namanya local gitu ya. Local defaultnya ID. Ini tuh kalau semisalkan kayak gini nih kasusnya. Nah berarti karena kita nyimpennya di database ya, kita kan nggak bisa. Nah berarti karena kan kita setnya di database ya, kita kan nggak bisa nge-trigger pakai app set local. Kalau app set local kan emang ngesetnya di sini ya, di resources gitu. Nah jadi sekarang kita perlu tambahkan teman-teman. Jadi misalkan di album translation ya, di sini misalkan kita punya bukan di sini ya,
tapi di album aja deh, di album. Kita tambahkan relasi ke album translation, misalkan function, namanya apa, misalkan album. Nah, tinggal di sini kita apa, misalkan return $this has many, relasinya apa, album translation ya. Nah, terus foreign key-nya album ID. Udah gini. Nah, harusnya kalau misalkan kita dikasih with aja gitu, with, kalau with kan nggak bisa pakai all ya, with apa, misalkan album translations gitu, misalkan kita daidam $album. Jadi kalau kita reload harusnya udah tampil nih ya. Kalau dia punya relasi, harusnya tampil di sini nih, relasinya 1. Album translation, datanya apa, tampil nih. Kalau nggak ada, otomatis nggak ada ya, relasi 1, cuman datanya kosong itemnya. Nah, kita bisa pakai itu. Jadi semisalkan sekarang yang di mana, yang di index nih ya, kita kan udah bener ya, udah tampil ya teman-teman. Nah, tinggal yang ini kita getnya dari translation. Misalkan yang body dulu deh, yang body atau yang title misalkan. Jadi sekarang saya nggak mau langsung akses title ya, tapi misalkan via translation dulu. Translation, setelah dapat misalkan kita baru akses title. Nah, cuma kan sekarang kan problemnya kan kita belum punya nih metode yang translation, berarti kan kita harus tambahkan nih di album. Jadi misalkan function ya, translation gitu. Nah, di sini apa? Diisi dengan return album $this ya. This album translation. Nah, terus apa? Misalkan saya kasih where gitu ya. Where local ya pastinya. Where local diisi dengan apa? App get local. Nah, cuman kalau teman-teman tahu ya, jadi get local itu nggak persisten ya. Jadi kadang agak ngaco teman-teman, makanya kita perlu manfaatkan URL tadi. Kalau kita nggak pakai URL, misalkan kita nge-triggernya via set local gitu ya, beberapa nggak jalan gitu ya. Nah, makanya berarti di sini kita perlu tambahkan nih teman-teman. Jadi misalkan kita kan di sini kan nggak bisa nge-get URL ya. Jadi misalkan where local isi dengan $local gini. Tinggal misalkan kita kasih aja first gitu. Nah, cuman kan sekarang kan belum ada ya $local. Jadi misalkan kita tambahkan local gitu di sini. Terus di main controller kita perlu compact local nih teman-teman. Jadi misalkan kita compact juga local. Kita perlu ambil localnya aja nih ya. Terus kita compact. Nah, kita kirimkan nih ke sini. Tinggal translation diisi dengan apa? $local gitu. Local, terus kita mau ngeakses apa, ngeakses title. Harusnya kalau kita reload nggak ada masalah ya. Cuman sekarang nggak tampil nih teman-teman. Jadi misalkan saya daidam dulu deh. Saya daidam, tampilnya apa? Tampilnya album ID local title. Harusnya udah bener ya. Translation, kalau saya nggak akses title album 1, bener, oke. Nah, tadi error kenapa? Soalnya nggak ada. Jadi defaultnya kalau nggak ada, misalkan kita kasih aja misalkan item title. Nah, title ini dari tabel album ya. Kalau yang title ini dari tabel translation. Tinggal saya copy aja nih, saya copy, terus saya paste di sini. Saya paste, misalkan kita ganti jadi body. Tuh, udah ya, keren ya. Jadi kita fokus di sini ya yang udah ada translasinya. Soalnya kan sekarang defaultnya bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan ada parameternya, misalkan EN, tuh lihat ya, ini udah back nih ke bahasa Inggris. Keren banget nih teman-teman. Kita nggak usah peduliin area yang lain ya. Intinya kita fokus di section ini nih, yang section looping. Tinggal kalau teman-teman mau perbaiki, teman-teman bisa tambahkan aja. Misalkan yang ini saya close dulu ya. Misalkan ini udah nih ya. Misalkan saya copy aja nih teman-teman. Saya mau translasiin dulu ya, teman-teman bisa ikutin aja. Nah, oke. Jadi ceritanya sekarang saya udah tambahkan ya teman-teman ya, translasi dari tiap-tiap konten tadi ya. Misalkan yang album 2 ini udah saya tambahkan yang versi EN sama ID, album 3 juga sama EN sama ID. Jadi sekarang harusnya kalau kita reload
tuh nggak ada masalah ya. Nah cuman kalau sekarang saya back lagi ke ID gitu ya, tuh sekarang udah back ke bahasa Indonesia nih ya. Jadi keren nih teman-teman. Tinggal kalau teman-teman mau tambahkan drop down lagi boleh ya. Misalkan di sini aja deh, biar simple ya. Saya nggak mau taruh di atas, kayaknya ribet banget nih. Jadi misalkan saya buka lagi yang checkout, yang index ya. Saya mau cari yang drop down tadi, yang ini. Saya bisa copy aja semua ya. Saya copy. Terus saya paste di bagian mana? Misalkan di row saya bikin call baru ya. Call. Nah saya paste di sini aja deh. Nah deflexnya kita nggak perlu. Misalkan yang ini kita nggak perlu nih, tinggal drop downnya aja satu. Jadi misalkan ini kita nggak bisa pakai session local ya, harusnya yang sebelumnya juga kita nggak bisa pakai itu teman-teman. Jadi misalkan intinya sekarang kita fokus di sini. Mau pakai yang mana? Pakai yang kedua ya, yang ini. Nah ini kita nggak bisa pakai session lokal kan, kita nggak bisa nggak pakai session ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan pakai dolar lokal gitu kan, kita sebelumnya kan dapat ya lokal. Jadi misalkan dolar lokal ya. Nah yang di sini bukan ke checkout tapi ke album. Kita reload, tuh udah bener ya. Tinggal karena di sini callnya saya ganti deh jadi 12 ya. 12 biar nggak ngerusak yang lain gitu. Tapi ini malah broken nih teman-teman. Kenapa? Callnya coba large 12 bisa nggak? Nah bener ya. Jadi sekarang udah ada nih. Misalkan untuk switch language kalau EN tuh udah ke EN slash album ya. Kalau ID udah ke ID. Nah, jadi harapannya teman-teman paham ya konsep mengenai translasi atau Laravel localization di Laravel ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya sih gitu-gitu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau explore lagi bisa tuh pakai package yang udah disediakan ya oleh para developer ya. Kayak yang saya singgung tadi kan ada Berry VDH yang punyanya Dom PDF kan punya tuh yang translation, Spati juga ada, terus ada beberapa juga developer yang nyediain juga package untuk Laravel translation. Jadi kalau kita pakainya manual full ya tadi ribet. Kita perlu tambahkan relasi, terus bikin kayak gini nih ya. Kan lumayan ribet ya. Tapi untuk konsep saya rasa sangat penting ya, soalnya kan kita bisa pakai ini teman-teman konsepnya terus kita terapkan ke studi kasus yang lain. Jadi harapannya semoga teman-teman paham ya. Buat teman-teman yang bingung, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar. Kalau teman-teman suka bisa klik like, share juga ke yang lain biar tambah manfaat lagi videonya. Dan biar nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng videonya ya, biar nggak ketinggalan gitu. Terus ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.